Sering kan? Lihat dokumen peraturan lomba. Tebel, bahasanya ribet, pusing duluan bacanya. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas semua aturan resmi lintas alam dari AOPGI. Kita bikin simple, jadi panduan yang benar-benar bisa langsung kalian pakai. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaannya, siap menaklukkan jalur? Ini bukan cuma soal latihan fisik loh, tapi soal mental juga. Kenapa? Karena di lintasan nanti, yang menang itu seringkali bukan cuma yang paling kencang, tapi yang paling ngerti aturan main. Jadi ayo kita pastiin kalian benar-benar siap 100%. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, kenalan sama lombanya. Sebenarnya lomba lintas alam itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh bukan cuma lari maraton biasa yang dipindahin ke gunung. Bukan, ini tuh ujian 3 hal sekaligus. Kecepatan lari, ketahanan mental pas lagi capek-capeknya, dan yang paling penting, skill navigasi buat baca jalur. Wah, bener-bener paket petualangan yang komplit. Kalian bisa pilih mau ikut yang mana. Mau ngerasain serunya berjuang bareng-bareng dalam tim, satu tim 3 orang, atau mau tes limit diri sendiri, maju sendirian di kategori perorangan. Tenang, ada kategori buat putra dan putri, jadi semuanya bisa ikutan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, persiapan. Dan ini, dengerin baik-baik ya, ini krusial banget. Soalnya, di lomba ini, perlengkapan itu bukan lagi saran, tapi udah jadi tiket kalian buat bisa berdiri di garis start. Nggak lengkap, ya nggak bisa mulai. Oke, apa aja sih yang wajib dibawa? Ada ransel atau ceril minimal 35 liter, pakaian yang pas buat lari, dan ini dicatat, jangan pernah pakai jeans. Wajib sepatu trail, jas hujan, sama survival kit. Nah, yang paling modern dan penting banget, smartphone. Ingat ya, ini bukan buat storyan, tapi buat navigasi utama kalian. Khusus buat peserta putra, ingat-ingat angka ini. 8 kilogram. Ya, 8 kilo. Itu berat minimal ransel kalian. Dan ini bakal dicek 2 kali loh pas di start dan nanti di finish. Nah, buat para peserta putri, bebannya beda, yaitu 5 kilogram. Aturannya sama persis, ditimbang di start dan di finish. Ini bukan buat nyusahin loh, tapi buat mastiin semua orang bawa perlengkapan yang cukup demi keamanan kita semua di jalur. Biar gampang ingatnya, lihat deh. Putra 8 kilo, putri 5 kilo. Simpel kan? Angka ini harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Jadi pas packing nanti, pastiin timbangannya akurat ya. Karena ini bisa jadi penentu kalian didiskualifikasi atau enggak. Oke, selain beratnya, isinya juga ada aturannya loh. Kalian wajib bawa minimal 2 liter air mineral. Terus, jangan lupa bawa bekal energi, contohnya roti atau buah-buahan. Anggap aja ini bensin kalian. Panitia mau mastiin kalian gak bakal mogok di tengah trek karena kehabisan tenaga. Oke, persiapan gear udah, bekal udah, sekarang kita maju ke bagian 3. Apa aja sih aturan mainnya pas kita udah ada di jalur lomba? Rutenya sendiri sebenarnya simpel, tapi aturannya ketat. Kalian mulai dari start, terus wajib lapor di 3 checkpoint. Checkpoint 1, 2, dan 3. Baru setelah itu, kalian boleh lanjut ke finish. Jangan sampai ada satupun yang kelewat ya, wajib hukumnya. Nah, disinilah si smartphone tadi kepake banget. Panitia itu nggak cuma ngasih peta digital, tapi mereka minta bukti perjalanan kalian. Jadi, kalian wajib rekam seluruh rute pakai aplikasi kayak Strava atau GeoTracker. Dari mulai sampai selesai. Anggap aja ini black box-nya kalian. Bukti kalau kalian main bersih. Buat yang main di kategori tim, ini adalah aturan paling sakral. Dengerin baik-baik. Setiap regu harus mendaki bersama, tidak boleh tercecer. Artinya apa? Nggak ada yang namanya jagoan sendirian. Tim itu berangkat bareng, nanjak bareng, capek bareng, sampai finish pun harus bareng. Ketinggalan atau ninggalin teman, itu pelanggaran. Solidaritas itu segalanya di sini. Sekarang, kita sampai di bagian keempat, momen yang paling ditunggu-tunggu, garis finish. Tapi, tunggu dulu, gimana caranya biar finish kita dianggap sah? Terus, gimana kalau ada kejadian tak terduga di jalur? Ini penting banget buat yang beregu, catatan waktu tim kalian itu baru dihitung bukan pas orang pertama sampai, tapi pas orang terakhir dari tim kalian melewati garis finish. Jadi kecepatan tim itu ya kecepatan anggota yang paling belakang. Keren kan? Bener-bener soal kebersamaan. Terus gimana kalau amit-amit ada teman satu tim yang cedera? Nah di sini kalian dihadapkan pada pilihan yang berat. Pilihan pertama, kalian gotong royong, bantu teman itu sampai ke garis finish. Kalau berhasil, seluruh tim dinyatakan finish. Pilihan kedua, kalian minta bantuan evakuasi dari panitia. Kalau ini yang dipilih, seluruh tim langsung dinyatakan DNF, alias did not finish.
Ini benar-benar ujian solidaritas yang sesungguhnya. Oke, terakhir. Dan mungkin ini bagian yang paling harus kalian perhatiin. Bagian kelima. Gimana caranya biar didiskualifikasi? Ya nggak gitu juga ya, maksudnya ini adalah hal-hal yang haram kalian lakukan kalau nggak mau perjuangan kalian sia-sia. Yang pertama dan paling fatal, membuang sampah. Ini nol toleransi. Ketahuan buang 1 bungkus permen aja, selesai urusan. Aturannya simpel, semua sampah yang kalian bawa naik harus ikut turun lagi. Jaga kebersihan alam tempat kita main, itu harga mati. Kedua, mengambil jalan pintas. Wah, ini godaannya gede, pasti pas lagi capek. Tapi jangan coba-coba motong jalur yang udah ditentuin panitia. Ini lomba ketahanan, bukan lomba cari jalan tikus. Ketahuan motong kompas, langsung out. Ketiga, berat ransel kurang. Ingat kan angka 8 kilo dan 5 kilo tadi? Nah, pas di finish itu bakal ditimbang lagi. Kalau ternyata beratnya kurang dari standar, semua perjuangan kalian dari start dianggap hangus. Sayang banget kan? Gagal cuma gara-gara ini? Keempat, melewatkan checkpoint. Gini logikanya. Checkpoint itu bukti kalian udah ngelewatin rute yang benar. Kalau ada satu aja yang keskip, ya sama aja kalian dianggap nggak menyelesaikan lomba secara utuh. Jadi, wajib lapor di tiap pos ya. Dan yang terakhir, tentu aja ada hal-hal lain yang otomatis bikin didiskualifikasi. Misalnya, pakai doping, bersikap gak sportif ke peserta lain atau panitia, atau sengaja nggak nurut sama arahan panitia. Intinya, jaga sportivitas. Nah, setelah kita bedah semua aturannya dari A sampai Z, jadi muncul satu pertanyaan yang menarik kan? Sebenarnya apa sih jiwa dari lomba ini? Apakah cuma soal kecepatan, siapa yang paling duluan sampai? Atau ini soal solidaritas, tentang gimana sebuah tim bisa berjuang bareng-bareng? Aturan-aturannya seolah ngasih kita jawaban kalau cara kita berlomba itu sama pentingnya dengan hasilnya. Gimana menurut kalian?